Bahan bakar minyak jenis Pertalite kembali jadi sorotan. Kali ini ada yang meragukan kadar RON yang dikandung Pertalite. Lalu sebenarnya bagaimana mengukur kadar RON BBM? Yuk kita diskusi bersama. Bahan bakar minyak alias BBM jenis Pertalite lagi jadi bahan omongan. Bukan karena harganya mau naik lagi, tapi kali ini Pertalite diomongin karena kadar RON-nya diragukan. Ada yang posting di media sosial, kadar RON Pertalite ini diuji, hasil yang keluar 86. Padahal kita tahu Pertalite kadar RON-nya 90 kan? Nah, bener nggak nih? Kalau sampai bener, waduh, artinya kadar RON Pertalite di bawah kadar RON premium yang udah dihapus, di angka 88. Bener nggak sih? Udahlah, yuk kita langsung diskusi. BBM Pertalite, ibarat anak manusia, ini kasihan banget. Karena BBM Pertalite ini sering banget kena bully. Sejak harganya naik jadi Rp10.000 per liter, BBM Pertalite ini dituju macam-macam. Ada yang nuduh Pertalite itu cepat boros. Ada yang nuduh juga Pertalite jadi cepat nguap. Nah, sekarang Pertalite dituduh lagi nih, kadar research octane number-nya nggak 90 seperti yang ditetapkan oleh Pertamina. Diuji dengan menggunakan alat yang namanya digital octane tester. Ini angka yang tertera 86. Nah loh, jauh banget. Apa kata Pertamina? Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, Pertamina tidak dapat memastikan alat yang digunakan dalam pengujian RON. Jika alat yang digunakan tersebut adalah Octane Analyzer Portable, alat tersebut juga harus terbukti sudah terkalibrasi menggunakan Certified Reference Material secara berkala. Pertamina langsung bertindak. Pertamina minta Lemigas mengambil sampel di 6 SPBU berbeda. 2 SPBU yang dimiliki dan dikelola oleh swasta, 4 SPBU yang dimiliki dan dikelola oleh Pertamina. Sampel-sampel ini langsung diuji dan dibawa ke Balai Besar Pengujian Migas, Lemigas, Direktorat Jenderal Migas. Apa hasilnya? Dari 6 SPBU yang dilakukan sampel, Pertalite memenuhi batasan mutu yang ditetapkan. Angka oktan di SPBU Abdul Muiz 90,5, di Sunter 90,1, di Es Parman 90,2, di Lenteng Agung 90,6. Sementara di 2 SPBU milik dan dikelola swasta, yakni 2 SPBU di Taman Mini, masing-masing 90,7 dan 90,6. Kok beda ya? Kita simak yuk video penjelasan dari ahli konversi energi ITB, Prius Wijayanto, dari YouTube Pertamina. Mari kita lihat sama-sama. Tukar Mas Darto, hasilnya 87. Coba lihat Mas, ini dari CFR Engine. Hasilnya 98,29. Mas Darto tahu nggak kenapa hasilnya beda? Mesin CFR adalah alat uji oktan yang berlaku secara internasional dengan cara kerja menduplikasi pembakaran di dalam mesin, sehingga bisa membuktikan ketahanan bahan bakar terhadap kritik. Hasil ujinya bisa dijadikan sebagai acuan. Kalau alat ukur oktan yang beredar di pasaran bekerja dengan prinsip fisika kimia bahan bakar, sehingga hasilnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Oh gitu. Tapi bentar deh, soal kualitas produk. Pernah dengar kan ada kasus pengoplosan BBM? Nah, mungkin nggak gara-gara dioplos BBM-nya, oktannya turun? Kemudian yang bisa mengakibatkan oktan turun adalah pengoplosan. Pengoplosan itu artinya mencampur bahan bakar oktan tertentu dengan oktan yang lebih rendah. Secara gampang adalah kalau misalnya kita campur volumenya sama, misalnya oktan 92 dan 90, kita campur dengan volume yang sama, dia akan menghasilkan oktan sekitar 91. Nah, pengoplosan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi harga pembuatan bahan bakarnya, karena bahan bakar oktan lebih rendah biasanya lebih murah. Oh iya,
Ada juga nih yang bilang BBM Pertalite ini lebih boros. Tapi apa ada hubungannya ya antara boros sama oktannya yang turun? Ada sejumlah hal yang bisa membuat bensin itu lebih boros. Bensin lebih boros tidak hanya disebabkan oleh oktan yang turun. Dia bisa disebabkan oleh cara mengemudi yang berbeda, kondisi lalu lintas yang berbeda, muatan kendaraan yang berbeda. Tapi ketika bukan hanya satu konsumen yang mengeluh, tapi ada banyak konsumen yang mengeluh, dan semua terjadi ketika mereka memakai Pertalite, secara ilmu pengetahuan itu sudah layak untuk kita menyelidiki apa yang terjadi dengan bahan bakar yang mereka pakai. Nah, ternyata butuh penelitian yang komprehensif. Nah, kalau perlu, sekalian aja diuji di lembaga independen. Biar semuanya jelas, biar semuanya yakin. Ya enggak? Tapi ya, tidak ada asap tanpa api. Jadi, keriuhan yang terjadi belakangan ini pasti ada penyebabnya. Bisa jadi karena kekecewaan konsumen terhadap Pertalite yang harganya makin mahal. Atau mungkin benar kualitasnya turun. Tapi apapun itu, ini harus jadi pertimbangan Pertamina. Karena sudah bikin konsumen Pertalite yang masif itu bertanya-tanya dan berpikir. Ayolah, Pertamina saatnya berbenah. Dan utamakan kualitas serta kepuasan konsumen untuk menjadi lebih baik. Sampai di sini diskusi. Saya Jati pamit. Salam SCTV.